Hari Minggu ini saya lagi berada di destinasi wisata yang cukup populer di kota Kediri, yaitu Gua Selomangleng. Gua ini menjadi tempat destinasi wisata yang banyak dikunjungi di kota Kediri. Tiket masuknya murah, hanya 5.000 saja per orang. Yuk kita ke sana. Semangat pagi kawan, masih berada di Jawa Timur, tepatnya di kota Kediri, kota yang berada di 130 km sebelah barat daya kota Surabaya, kota tertua di Jawa Timur, juga kota terbesar ketiga setelah Surabaya dan kota Malang, kota Kediri. Hari ini kita akan eksplor salah satu destinasi wisata yang lekat dengan cerita di masa lalu, zaman di mana kerajaan Kahuripan, tepatnya putri dari Raja Erlangga, yaitu Dewi Kilisuci, Goa Selomangleng. Lalu siapakah Dewi Kilisuci dan apa kaitannya dengan Goa Selomangleng ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini, di channel Dede Rosmayanti. Jangan pindah ke lain hati. Satu, Bu. Kasih. Selomangleng berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa. Selo artinya batu dan mangleng artinya miring. Jadi gua yang berada di kemiringan. Wisata Goa Selomangleng ini berada di dalam satu kawasan dengan Museum Erlangga. Dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 20 menit saja. Kita harus jalan kaki dari tempat kita membeli tiket tadi. Perjalanan menuju lokasi guanya membutuhkan sedikit effort kawan, karena kita harus jalan menaiki anak tangga atau jalan yang berundak. Dan sebelum sampai ke lokasi guanya, bagi kamu yang penasaran dengan cerita atau sejarahnya tentang Goa Selomangleng ini, kamu bisa baca-baca di papan informasinya. Karena Goa Selomangleng ini berada di kaki Gunung Klotok, suasana di sini juga masih sangat asri, rindang dengan pepohonan karena banyaknya pohon-pohon yang besar. Terletak di kaki Gunung Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang merupakan wilayah sebelah barat Kota Kediri. Goa ini diperkirakan dibuat pada abad ke-10 atau ke-11 Masehi. Berdasarkan cerita rakyat, Goa Selomangleng adalah tempat pertapaan Dewi Kilisuci atau Sang Brahmawijaya Tunggadewi, putri mahkota Raja Erlangga dari kerajaan Kahuripan. Di halaman gua akan kita jumpai beberapa peninggalan arkeologi berupa batu-batu juga arca, termasuk arca Dwarapala. Goa Selomangleng ini adalah gua buatan manusia, bukan gua yang terbentuk karena adanya proses alam. Tapi yang bikin takjub adalah pahatan-pahatannya. Batu andesit ini dipahat dengan sangat estetik, tapi agak serem-serem juga sih kalau lihat pahatannya mengelilingi semua bagian goa. Yuk kawan, kita lihat lebih dekat bagaimana di dalam goanya. Ada dua pintu utama di goa ini. Pada saat kita masuk tadi, disambut dengan arca berbentuk ular. Ruangan gua satu dengan ruangan yang lain ada pintu penghubungnya. Di dalam gua ada semacam altar, ada juga relung-relung seperti di candi. Dan seluruh atap gua dipenuhi oleh relief berbentuk seperti gumpalan-gumpalan awan. Di bilik gua sebelah selatan ada hiasan kala di pintu masuknya, dan saat masuk ke bilik ini auranya sudah sangat berbeda. Bau dupa menyeruak ke seluruh bagian gua. Sebelah kiri gua kita lanjut ke ruangan yang kedua. Jadi gua ini tidak memiliki stalagmit atau stalaktit ya. Jadi batu seperti ini.
sama seperti yang pertama. Ukiran-ukiran seperti ini. Yang ini tidak terlalu dalam. Ini kondisi di dalam gua, kawan. Ini bilik yang ketiga. Jadi di Gua Selomangling ini ada 3 ruangan. Bilik pertama itu yang lebih besar, yang kedua, dan ini adalah bilik yang ketiga. Bau dupa sangat menyengat di sini. Gua Selomangling masih meninggalkan misteri bersama dengan relief-reliefnya. Ada relief Garuda yang sedang mencengkram seekor ular, ada juga relief mayat-mayat yang bergelimpangan. Tapi yang pasti, konon katanya, seorang putri mahkota yang cantik jelita, Sanggra Mawijaya Tunggadewi atau Dewi Kili Suci, lebih memilih untuk menepi dari hingar-bingar kehidupan duniawi dan memilih menjadi pertapa di gua ini daripada menjadi pewaris tahta. Akhir cerita, Raja Kahuripan Prabu Erlangga membagi wilayahnya menjadi 2 bagian, yaitu Kerajaan Jenggolo dan Panjalu, mewariskan kepada kedua putranya, yaitu Mapanji Garasakan di Kerajaan Jenggolo dan Sri Samarawijaya di Kerajaan Panjalu. Oke kawan, sahabat traveler juga sahabat petualang, terima kasih sudah ikut menemani jalan-jalan saya di hari ini di Gua Selomangling dengan cerita Dewi Kili Sucinya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya di tempat dan cerita yang berbeda. Sebelum pulang, yuk kita nikmati dulu pagelaran seni jaranan yang digelar di wisata Gua Selomangling ini. Indonesia dengan keberagaman suku, seni, dan budayanya. Dan tentunya kita harus bangga sudah menjadi bagian di dalamnya. Salam sayang dari kota Kediri kawan. Selamat berakhir pekan. Dedeh Rosmayanti selalu setia menemani jalan-jalan Anda.